Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Putri Salsabila dengan nomor NPM 241111021 akan mempresentasikan esai saya mengenai pengoptimalan teknologi untuk pelacak gizi dengan meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Yang pertama ada sistem informasi dalam bisnis global saat ini. Sistem informasi sangat penting dalam bisnis modern, membantu pengelolaan data, pengambilan keputusan, dan efisiensi operasional. Teknologi seperti platform digital, big data, dan IoT memungkinkan perusahaan untuk mencapai keunggulan operasional dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Namun, keberhasilan sistem informasi bergantung pada dukungan organisasi dan manajerial, serta investasi pelengkap dalam bisnis atau dalam manajemen. Yang kedua, e-bisnis global dan kolaborasi. Sistem informasi mendukung proses bisnis di berbagai fungsi dan tingkatan manajemen, dari operasional hingga strategis. Teknologi seperti MIS, DSS, dan ASS membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Kolaborasi dan bisnis sosial semakin penting dalam era globalisasi dengan teknologi seperti email, wiki, dan jejaring sosial perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan layanan pelanggan. Yang ketiga, ada sistem informasi organisasi dan strategis. Sistem informasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh struktur organisasi, budaya, dan proses bisnis, serta dapat mengubah desain kerja, pengambilan keputusan, dan perilaku organisasi. Teknologi membantu efisiensi biaya dengan mengurangi transaksi. Model strategi seperti Portus 5 Forces dan rantai nilai membantu perusahaan untuk memanfaatkan sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Tantangan utamanya adalah implementasi yang rumit dan risiko inovasi yang mudah ditiru pesaing. Yang keempat, ada isu etika dan sosial dalam sistem informasi. Kemajuan teknologi menghadirkan tantangan etika, seperti perlindungan privasi, akuntabilitas, dan kekayaan intelektual. Risiko penyalahgunaan data dan manipulasi perusahaan makin meningkat. Perusahaan perlu menerapkan prinsip etika dan kebijakan perlindungan data untuk memastikan kepercayaan pelanggan dan melindungi informasi. Yang kelima, infrastruktur IT dan teknologi baru. Infrastruktur IT meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jejaringan, dan layanan konsultasi yang mendukung sistem informasi perusahaan. Hukum More, penurunan biaya penyimpanan, dan standar teknologi mendorong perkembangan pesat IT. Tren terkini seperti komputasi awan, virtualisasi, dan komputasi kuantum meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Selain itu, pendekatan hijau dalam IT berfokus pada pengurangan dampak lingkungan. Yang keenam, dasar-dasar kecerdasan bisnis, basis data, dan manajemen informasi. Manajemen data tradisional menghadapi berbagai banyak masalah yang dapat diatasi dengan sistem manajemen basis data atau DBMS melalui sentralisasi dan pengelolaan data yang lebih baik. DBMS relasional memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan data menggunakan tabel 2 dimensi. Perusahaan juga menggunakan alat analitik modern seperti gudang data, Hadoop, dan OLAP untuk mendukung pengambilan keputusan. Tata kelola dan kualitas data sangat penting untuk menghindari kesalahan operasional dan memastikan keputusan bisnis yang akurat. Yang ketujuh, telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Jaringan telekomunikasi modern meliputi infrastruktur fisik seperti kabel dan transmisi nirkabel, serta protokol seperti TCP atau IP untuk komunikasi global. Internet mendukung layanan seperti email, web, dan media sosial. Tren terkini mencakup 5G, Wi-Fi, dan juga RFID untuk pelacakan barang. Teknologi nirkabel semakin penting untuk bisnis mobile dan aplikasi berbasis lokasi, seperti pemasaran berbasis lokasi dan pembayaran digital. Yang kedelapan, keamanan sistem informasi. Sistem informasi rentan terhadap ancaman seperti malware, serangan DDoS, dan penyalahgunaan guna data. Perusahaan harus menetapkan kebijakan keamanan seperti firewall, enkripsi, dan sistem deteksi intrusi untuk melindungi aset informasi. Keamanan yang baik tidak hanya melindungi data, tetapi juga harus membangun kepercayaan dengan pelanggan dan mitra bisnis. Solusi seperti blockchain dan sistem enkripsi kunci publik meningkatkan perlindungan data dalam transaksi digital.
Yang kesembilan, aplikasi perusahaan, keunggulan operasional, dan keakraban pelanggan. Sistem perusahaan mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis, meningkatkan efisiensi dan koordinasi. Sistem SCM mengoptimalkan perencanaan, produksi, dan pengiriman barang secara real-time, sedangkan CRM memperkuat hubungan dengan pelanggan melalui analisis data. Teknologi ini juga mendukung personalisasi layanan dan mengurangi pergantian pelanggan. E-commerce menjadi platform pasar dan barang digital. Yang ke-10, e-commerce, pasar digital dan barang digital. Pengelolaan pengetahuan dan kecerdasan buatan atau AI dalam e-commerce melibatkan pengelolaan informasi produk, preferensi pelanggan, dan proses bisnis dengan sistem manajemen pengetahuan. AI digunakan untuk personalisasi pengalaman pelanggan, prediksi perilaku, dan rekomendasi produk yang lebih relevan. Hal ini meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan dalam bisnis e-commerce. Yang ke-11, mengelola pengetahuan dan kecerdasan buatan. Sistem manajemen pengetahuan membantu organisasi mengelola dan menerapkan pengetahuan untuk inovasi. Teknologi AI seperti pembelajaran mesin dan jaringan saraf tiruan mendukung analisis data dan pengambilan keputusan berbasis pola. Sistem kerja pengetahuan seperti CAD dan VR meningkatkan efisiensi dan penciptaan pengetahuan baru, membantu perusahaan merespon tantangan secara inovatif. Yang ke-12, meningkatkan pengambilan keputusan. Sistem informasi mendukung keputusan terstruktur dan semi-terstruktur melalui laporan rutin dan analitik. Intelijen bisnis serta alat analitik membantu memprediksi tren dan memahami data besar. Manajemen menggunakan DSS dan dashboard visual untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Sementara itu, analitik prediktif dan operasional mengoptimalkan kerja dan respons terhadap perubahan pasar. Yang ke-13, membangun sistem informasi. Pengembangan sistem informasi meliputi analisis kebutuhan, desain, implementasi, dan pemeliharaan. Pendekatan tradisional atau siklus hidup sistem lebih terstruktur, sementara metode modern lebih fleksibel. Alat seperti RAD atau platform low-code mempercepat pembuatan sistem. Sistem informasi dirancang untuk mendukung perubahan organisasi seperti manajemen proses bisnis dan transformasi digital, guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ke-14, membuat kasus bisnis untuk sistem informasi dan mengelola proyek. Pembuatan sistem informasi baru membutuhkan argumen bisnis, analisis biaya manfaat, dan model penganggaran untuk menentukan prioritas dan alokasi sumber daya. Manajemen proyek memastikan menyelesaikan sesuai waktu, anggaran, dan spesifikasi dengan mengelola ruang lingkup, biaya, kualitas, dan risiko. Tantangan termasuk ukuran, kompleksitas teknologi, dan perubahan organisasi. Strategi mitigasi risiko mencakup pengelolaan kontingensi, keterlibatan penggunaan, dan penggunaan perangkat lunak manajemen proyek. Yang terakhir, mengelola sistem global. Faktor pendorong globalisasi bisnis meliputi kemajuan teknologi komunikasi, transportasi, dan pertumbuhan pasar global. Perusahaan internasional seperti multinasional, pewaralaba, dan transnasional memerlukan sistem informasi untuk mendukung koordinasi lalu lintas negara. Tantangan yang dihadapi termasuk perbedaan budaya, politik, dan teknologi. Solusi meliputi perencanaan teknologi, pembangunan jaringan global, dan pengembangan aplikasi yang kompatibel, dan melibatkan unit luar negeri dalam mengembangkan sistem untuk integrasi yang efektif. Nah, jadi itulah pembahasan resume dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Selanjutnya ke pembahasan profil esai. Untuk table of content dari profil esai yaitu ada definisi dan fungsi, kemudian ada komponen utama, fitur utama, dan juga contoh teknologi yang ada di Indonesia. Yang pertama-tama yaitu ada definisi dan juga fungsi. Teknologi pelacak kadar gizi atau nutrisi adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang membantu pengguna memonitor asupan nutrisi harian seperti kalori, protein, lemak, karbohidrat, dan sebagainya. Teknologi ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola makan sehat dan mendukung kebutuhan gizi yang seimbang. Di Indonesia, teknologi ini mulai dikembangkan untuk membantu masyarakat memahami pentingnya gizi dalam mencegah kekurangan gizi dan obesitas.
yang masih menjadi tantangan di negara ini. Selanjutnya ada komponen-komponen utama yang berada di pelacak nutrisi. Salah satunya yaitu perangkat wearable. Perangkat seperti smartwatch yang memonitor aktivitas fisik pengguna untuk menghitung kebutuhan energi harian secara lebih akurat. Dan yang kedua, ada pemindai makanan, teknologi berbasis sinar inframerah atau kamera untuk menganalisis kandungan nutrisi makanan secara langsung yang sedang dikembangkan untuk mengenali masakan lokal di Indonesia. Dan yang ketiga ada kecerdasan buatan atau AI. Algoritma yang diberikan merekomendasikan nutrisi personal berdasarkan usia, berat badan, tingkat aktivitas, dan preferensi makanan. Selanjutnya ada beberapa fitur-fitur utama dalam pelacak nutrisi, yaitu kecerdasan buatan AI. Pengguna dapat mencatat makanan yang dikonsumsi atau memindai barcode untuk mengetahui kandungan nutrisinya. Beberapa aplikasi ini di Indonesia bahkan menyediakan opsi untuk menghitung komposisi makanan tradisional. Yang kedua ada analisis diet. Teknologi ini memberikan laporan harian atau mingguan tentang pola makanan pengguna dan rekomendasi perbaikan sesuai pedoman gizi yang seimbang. Yang terakhir yaitu rekomendasi menu. Menyediakan rekomendasi menu berbasis bahan makan lokal yang sehat dan mudah diakses oleh masyarakat. Yang terakhir, contoh aplikasi yang tersedia di Indonesia. Salah satunya adalah Gizigo, aplikasi pelacak gizi berbasis database makanan lokal yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang gizi seimbang. Yang kedua, ada Kalbe Nutrisional, platform yang menyediakan solusi gizi melalui aplikasi dan layanan berbasis digital, mendukung pengguna untuk mengatur pola makan yang lebih sehat. Yang terakhir ada Ayo Makan Sehat, teknologi berbasis AI yang memberikan saran menu berbasis makanan tradisional Indonesia sesuai dengan kebutuhan gizi masing-masing atau individu. Baik, untuk selanjutnya saya akan mereview esai saya yang berjudul tentang pengoptimalan teknologi untuk pelacak gizi meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Indonesia menghadapi tantangan gizi dengan prevalensi kekurangan gizi pada balita yang menyebabkan stunting dan peningkatan obesitas di kalangan penduduk perkotaan. Hal ini sebagai disebabkan oleh konsumsi makanan olahan yang tidak sehat dan kurangnya kesadaran akan gizi seimbang. Teknologi pelacak gizi muncul sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Aplikasi dan perangkat seperti smartwatch kini memungkinkan pelacakan asupan kalori dan nutrisi secara mudah. Dengan data nutrisi yang mencangkup makanan lokal, teknologi ini menggunakan AI untuk personalisasi pelacak gizi berdasarkan kebutuhan individu serta teknologi pemindaian makanan berbasis sinar inframerah untuk menganalisis kandungan nutrisi langsung dari makanan. Bahwasanya pada zaman dahulu untuk melacak atau mengetahui kandungan gizi di dalam makanan-makanan tidak diketahui dan tidak akan sadar akan terhadap gizi-gizi yang dimakan oleh kita sehingga munculnya stunting dan juga obesitas. Namun di era digital saat ini banyak sekali fitur-fitur atau pelacak-pelacak yang dapat melacak atau menghitung kadar nutrisi pada makanan. Tantangan gizi di Indonesia, berdasarkan data beberapa jurnal ilmiah, Indonesia menghadapi dual burden of malnutrition, yaitu kekurangan gizi dan obesitas yang menjadi secara bersamaan di populasi yang berbeda. Kekurangan gizi seperti stunting dan wasting lebih sering ditemukan di daerah pedesaan dan wilayah dengan akses pangan terbatas. Sebaliknya, obesitas cenderung meningkat di daerah perkotaan akibat pola makan tinggi kalori tetapi rendah kandungan gizi, serta gaya hidup yang semakin sedentari. Salah satu penyebab utama dari masalah ini yaitu maraknya produksi dan konsumsi makanan olahan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak trans. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap kandungan nutrisi makanan yang dikonsumsi memperparah situasi ini. Akibatnya, banyak individu tidak mengetahui apakah asupan harian mereka sudah memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang. Selanjutnya, peran teknologi pelacak nutrisi dalam meningkatkan kesadaran. Teknologi pelacak gizi dapat menjadi alat edukasi sekaligus motivasi bagi masyarakat untuk memperbaiki pola makan mereka.
Dengan adanya aplikasi pelacak gizi, masyarakat dapat lebih sadar terhadap kandungan nutrisi makanan yang mereka konsumsi. Misalnya, aplikasi yang memberikan skor kesehatan pada makanan tertentu dapat membantu individu membuat pilihan yang lebih sehat. Selain itu, integrasi teknologi ini dengan kampanye kesehatan nasional dapat memberikan dampak yang lebih besar. Pemerintah dan lembaga kesehatan dapat memanfaatkan data dari aplikasi pelacak gizi untuk memetakan pola makan masyarakat secara lebih akurat. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan seperti kampanye edukasi atau subsidi pangan sehat dapat lebih terarah. Yang terakhir, harapan untuk masa depan terhadap Indonesia, yaitu pengembangan aplikasi lokal. Aplikasi pelacak gizi yang dirancang khusus untuk masyarakat Indonesia perlu mempertimbangkan keragaman makanan lokal dan preferensi budaya. Selanjutnya, kolaborasi dengan industri pangan. Produsen makanan perlu dilibatkan untuk menyertakan informasi kandungan nutrisi yang lebih rinci kepada kemasan produk mereka. Selanjutnya, edukasi masyarakat. Kampanye kesadaran gizi harus diselenggarakan, termasuk pelatihan penggunaan teknologi pelacak gizi, khususnya di daerah dengan tingkat literasi digital yang rendah. Terakhir, subsidi dan dukungan pemerintah. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi pengembang teknologi yang mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat. Jadi sekian dari presentasi esai saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.